Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yanuarjo Nugro Sulaiman dengan NIM 23115914. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, proyek yang telah kita buat, yaitu bisnis webnet dari kelompok 7. Berikut adalah di slide 1 ini nama-nama anggotanya, slide berikutnya. Nah, pada profil perusahaan, kita itu menyiapkan produk atau jasa yang meliputi marketplace fashion lokal Indonesia, kurasi produk streetwear dan apparel UMKM, storytelling brand lokal, rekomendasi produk sesuai preferensi pengguna, informasi mengenai pembuat produk, atau bisa dibilang desainer dan UMKM. Nah, marketplace yang menghubungkan UMKM fashion lokal Indonesia dengan konsumen melalui platform digital yang berfokus pada kurasi produk berkualitas dan pengalaman belanja yang lebih personal. Latar belakang dari proyek ini adalah eh, pertama itu permasalahan industri fashion lokal Indonesia memiliki potensi yang besar, namun sebagian besar UMKM masih mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar digital yang lebih luas. Nah, di sisi lain, marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada lebih berfokus pada volume transaksi, sehingga produk lokal seringkali sulit mendapatkan perhatian. Selain itu, konsumen memiliki banyak pilihan platform sehingga loyalitas terhadap satu marketplace relatif rendah. Peluangnya, yang pertama itu gerakan bangga buatan Indonesia yang mendorong masyarakat membeli produk lokal. Kemudian yang kedua itu meningkatkan tren sustainable fashion dan produk lokal berkualitas. Ketiga yaitu meningkatnya penggunaan smartphone dan internet. Nah, ide bisnis ini Wavnet hadir sebagai platform e-commerce yang tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga menjadi ruang bagi UMKM, fashion lokal, untuk membangun identitas merek melalui kurasi produk, storytelling, dan hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Visi, misi, dan core value dari Wavnet yaitu yang pertama itu misi, visi. Menjadi platform e-commerce fashion lokal terdepan di Indonesia yang menghubungkan konsumen dengan produk UMKM berkualitas melalui inovasi digital dan pengalaman belanja yang bermakna. Kemudian misi yaitu yang pertama mendukung pertumbuhan UMKM fashion lokal melalui platform digital yang mudah diakses. Kedua yaitu menyediakan produk fashion lokal berkualitas yang telah melalui proses kurasi. Kemudian yang ketiga itu membangun hubungan emosional antara konsumen dan pelaku UMKM melalui storytelling produk. Yang keempat yaitu mengembangkan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Kemudian yang terakhir yaitu 5, mendorong pertumbuhan industri fashion lokal yang berkelanjutan. Untuk core value-nya, yang pertama itu local empowerment. Itu memperdayakan UMKM fashion Indonesia. Kemudian authenticity, menjaga keaslian identitas sebagai brand lokal. Kemudian untuk inovasinya, yaitu mengembangkan teknologi yang memberikan pengalaman belanja terbaik. Untuk analisis pastelnya bisa dilihat di sini. Ada 6 faktor. Kemudian yang pertama itu political. Untuk political analisisnya itu pemerintah mendukung digital UMKM melalui program Bangga Buatan Indonesia dan pengembangan ekonomi digital. Nah, dampaknya terhadap produk kita Wavnet yaitu menjadi peluang untuk menjalin kerjasama dengan UMKM lokal serta memperoleh dukungan program pemerintah. Kedua yaitu ekonomi. Analisisnya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia meningkatkan transaksi e-commerce, namun inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, dampak terhadap Wavnet yaitu permintaan produk fashion tetap meningkat, tetapi perusahaan harus menjaga strategi harga agar tetap kompetitif. Dan untuk yang sosial, generasi Z atau Gen Z dan milenial semakin menyukai belanja online serta memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap produk lokal. Untuk dampaknya, target pasar Wavnet semakin terbuka karena tren mendukung brand lokal terus berkembang. Untuk teknologi, yaitu AI recommendation, pembayaran digital, cloud computing, dan marketplace berbasis mobile berkembang sangat cepat. Nah, dampaknya terhadap Wavnet yaitu perlu mengembangkan
teknologi rekomendasi produk agar pengalaman pengguna semakin personal. Kemudian environmental, analisisnya itu kesadaran terhadap sustainable fashion dan penggunaan kemasan ramah lingkungan meningkat. Untuk dampaknya pada produk kita, itu dapat mengkurasi produk fashion lokal yang diproduksi secara etis untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian apakah produk kita itu legal? Untuk analisisnya yaitu regulasi PMSE, UU Perlindungan Data Pribadi, hak dan OSS menjadi dasar operasional platform digital. Dampaknya yaitu kepatuhan hukum, tingkat kepercayaan pengguna sekaligus meminimalkan risiko operasional. Nah, untuk berikutnya itu 5-4 quarter. Untuk yang pertama itu trade of new entrants. Itu dalam tingkatan tinggi. Untuk analisisnya, hambatan masuk industri marketplace relatif rendah sehingga banyak startup baru dapat bermunculan. Webnap harus membangun diferensiasi yang kuat melalui kurasi produk dan storytelling. Kemudian trade of substitute product, yaitu kita dalam tingkat sedang. Untuk analisisnya, yaitu konsumen dapat membeli produk melalui Instagram Shop, TikTok Shop, toko offline maupun marketplace lain. Kemudian yaitu bargaining power of supplier. Dan dalam tingkatan tinggi, untuk analisisnya, banyak UMKM fashion lokal yang membutuhkan media pemasaran sehingga posisi tawar Webnap relatif lebih baik. Untuk bargaining power of buyer, kita dalam tingkatan rendah, yaitu konsumen memiliki banyak pilihan marketplace sehingga switching cost sangat rendah. Pelayanan dan pengalaman pengguna menjadi faktor penting untuk mempertahankan pelanggan. Kemudian untuk faktor yang industri rival, kita dalam tingkatan tinggi karena persaingan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan platform social e-commerce sangat ketat sehingga Webnap harus fokus pada niche fashion lokal. Nah, untuk analisis internal dan eksternalnya, yang pertama itu analisis internal. Untuk SDM-nya, tim memiliki kemampuan digital marketing, branding, dan kolaborasi komunitas, tetapi jumlah personel masih terbatas. Untuk teknologi, platform memanfaatkan marketplace digital dan berpotensi mengembangkan AI recommendation serta fitur personalisasi. Untuk operasional Webnap-nya, kita menggunakan model marketplace sehingga tidak perlu menyimpan seluruh stok produk. Fokus pada kurasi dan pengelolaan mitra UMKM. Untuk keuangannya, modal masih terbatas sehingga ekspansi dilakukan secara bertahap dan efisien. Untuk aspek marketing, itu kita mengandalkan media sosial, influencer, serta storytelling produk lokal sebagai strategi utama pemasaran. Nah, untuk kemudian yaitu analisis eksternal, peluang opportunities, pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia yang terus meningkat, dukungan pemerintah terhadap UMKM digital, meningkatkan tren membeli produk lokal, perkembangan teknologi pembayaran digital dan AI, kesadaran masyarakat terhadap sustainable fashion. Untuk ancaman, dominasi marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, persaingan dari TikTok Shop dan Instagram Shop, risiko keamanan data, dan serangan cyber. Perubahan tren fashion yang sangat cepat, tingginya ekspektasi konsumen terhadap kualitas layanan. Untuk matriks IFE dan EFE, pertama itu metrik IFE, faktor internal, kurasi produk, bisa dilihat di sini, bobot, rating, dan skornya. Kalau dalam di sini, untuk IFE-nya, total skornya yaitu 2,92. Nah, interpretasi nilai di atas 2,5 menunjukkan bahwa kondisi internal Webnap tergolong cukup kuat. Perusahaan memiliki keunggulan pada diferensiasi produk lokal dan branding, tetapi perlu meningkatkan kapasitas SDM, modal, serta pengembangan teknologi. Untuk metrik IFE-nya, bisa juga dilihat di sini. Di produk kita itu sama dengan IFE, total skornya 2,92. Untuk interpretasinya, nilai IFE menunjukkan bahwa Webnap mampu memanfaatkan peluang eksternal dengan cukup baik, namun harus meningkatkan inovasi dan diferensiasi agar tidak terjebak dalam persaingan langsung dengan marketplace besar.
Untuk kesimpulan strategis, hasil IFE dan IFE menempatkan WaveNet pada kondisi internal yang cukup kuat dan lingkungan eksternal yang penuh dengan peluang, sehingga strategi yang paling sesuai adalah strategi pertumbuhan atau bisa dibilang growth strategy melalui diferensiasi, perluasan pasar, dan inovasi layanan berbasis teknologi. Untuk analisis SWOT, untuk strategi SO-nya, atau bisa dibilang Strengths Opportunity, untuk SO pertama yaitu mengembangkan kampanye digital bertema Bangga Fashion Lokal Indonesia dengan memanfaatkan storytelling setiap UMKM mitra untuk meningkatkan brand awareness. Untuk SO2, yaitu mengembangkan tingkat rekomendasi produk berbasis AI agar pengalaman belanja menjadi lebih personal dan meningkatkan tingkat konversi pengguna strategi WO. Untuk WO yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial dan micro-influencer sebagai strategi pemasaran berbiaya rendah untuk meningkatkan awareness. Kemudian WO2, meningkatkan program inkubasi startup, pendanaan pemerintah maupun investor untuk memperkuat modal pengembangan platform. Untuk strategi strength-nya, yang pertama yaitu memperkuat diferensiasi melalui kurasi produk lokal berkualitas sehingga tidak bersaing secara langsung pada perang harga dengan marketplace besar. SD2-nya yaitu membangun komunitas pengguna yang loyal melalui event online, live shopping, dan kolaborasi bersama UMKM. Untuk stress WT atau weakness trade, yang pertama yaitu melakukan pengembangan fitur secara bertahap sesuai kemampuan finansial agar operasional tetap efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan data pengguna dan kualitas layanan pelanggan untuk menjaga kepercayaan konsumen. Nah, untuk strategi SWOT-nya yaitu eh, kita memiliki differentiation strategi atau strategi diferensiasi. BevNet tidak memiliki sumber daya yang cukup besar untuk bersaing melalui strategi biaya rendah, cost leadership dengan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Sebaliknya, BevNet memiliki peluang untuk menciptakan nilai unik melalui kurasi produk fashion lokal berkualitas, storytelling mengenai UMKM dan desainer lokal, pengalaman belanja yang lebih personal, komunitas fashion lokal yang aktif, fitur rekomendasi yang sesuai preferensi pengguna. Keunggulan kompetitif yaitu produk lebih eksklusif, hubungan emosional dengan pelanggan, mendukung UMKM Indonesia, pengalaman pengguna yang lebih personal, sulit ditiru marketplace umum. Nah, untuk dampak strategisnya, dengan strategi diferensiasi, website dapat membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan nilai merek tanpa harus terlibat dalam persaingan harga yang agresif. Untuk generic strategy porter, untuk diferensiasi strategi, yaitu Wavner memiliki peluang untuk menciptakan nilai unik melalui kurasi produk fashion lokal berkualitas, storytelling mengenai UMKM, pengalaman belanja yang personal, komunitas fashion lokal yang aktif, fitur rekomendasi yang sesuai preferensi pengguna. Untuk keunggulan kompetitifnya, yang pertama yaitu produk lebih eksklusif, kedua hubungan emosional dan pelanggan, ketiga mendukung UMKM Indonesia, pengalaman pengguna yang lebih personal, sulit ditiru seperti pada slide sebelumnya. Untuk dampak strategisnya, dengan strategi ini, Wavner dapat membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan nilai merek tanpa harus terlibat dalam persaingan harga. Nah, untuk ENSOC metriknya, existing product. Yang pertama yaitu market penetration strategy, optimasi SEO, program referral pengguna, promosi melalui TikTok dan Instagram, flash sale produk lokal. Kemudian untuk product development strategy, yang pertama yaitu ER recommendation, loyalty program, wishlist, dashboard penjual, live shopping. Dan untuk yang ketiga yaitu market development strategy atau main strategy. Yang pertama yaitu memperluas pengguna ke kota-kota besar Indonesia. Kedua itu menambahkan UMKM mitra dari berbagai daerah dan kerjasama dengan komunitas fashion lokal
Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi dengan micro influencer regional. Untuk yang terakhir yaitu diversification strategy. Nah, untuk yang pertama yaitu marketplace produk kreatif lokal, yang kemudian yang kedua yaitu marketplace sustainable fashion, ketiga yaitu berkolaborasi dengan industri kreatif. Untuk Blue Ocean strategi, balik ke Red Ocean dulu, karakteristik pasar saat ini yaitu persaingan harga, cashback besar, gratis ongkir, perang diskon, produk yang homogen, fokus pada volume transaksi. Nah, arena ini didominasi oleh marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Untuk Blue Ocean-nya yaitu Webnet menciptakan ruang pasar baru dengan konsep marketplace yang tidak hanya menjual produk lokal, tetapi juga menghadirkan cerita, komunitas, dan dampak nyata bagi perkembangan UMKM fashion di Indonesia. Nilai utama yang ada adalah pengalaman belanja yang bermakna, bukan sekedar transaksi. Untuk IRRC framework-nya, untuk eliminasi, yaitu perang harga, terus reduce-nya ketergantungan pada diskon, untuk persaingan produk massal, yaitu promosi yang tidak tepat sasaran. Untuk race-nya, kualitas kurasi produk, create-nya storytelling setiap UMKM, pengalaman pengguna, fitur dampak belanjamu, kepercayaan pelanggan, live session bersama desainer lokal, hubungan komunitas, ekosistem fashion lokal Indonesia. Untuk value innovation-nya, Webnet menawarkan nilai yang tidak dimiliki marketplace umum, yaitu menghubungkan konsumen dengan cerita di balik produk, memperkuat hubungan antara pembeli dan pelaku UMKM, serta membangun komunitas yang mendukung perkembangan fashion lokal secara berkelanjutan. Nah, konsep ini merupakan pengembangan dari ide Blue Ocean yang telah disusun tujuan strategi 3 tahun. Untuk tujuannya yaitu yang pertama yaitu meningkatkan jumlah pengguna aktif platform, kemudian yang kedua itu mencapai 50.000 pengguna aktif dalam 3 tahun. Kemudian yang kedua yaitu memperluas kemitraan dengan UMKM fashion. Untuk targetnya bergabungnya 300 UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan brand awareness Wavemap. Targetnya menjadi salah satu marketplace fashion lokal yang dikenal oleh target pasar Gen Z dan milenial. Yang keempat yaitu mengembangkan teknologi platform. Targetnya itu mengimplementasikan fitur AI recommendation, loyalty program, dan dashboard seller. Dan yang kelima yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk targetnya, untuk saat ini mencapai 40% repeat customer memulai melalui pelayanan dan komunitas. KPI Webnap bisa dilihat di sini sasaran strategis, KPI dan target seperti meningkatkan pengguna, user registration, 50.000 akun, meningkatkan transaksi, jumlah transaksi, sampai targetnya itu 100.000. Nah, interpretasi interpretasi KPI indikator tersebut dipilih agar perusahaan dapat mengukur keberhasilan strategi secara objektif. KPI tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga mencakup pertumbuhan pengguna, pengembangan teknologi, loyalitas pelanggan, serta peningkatan brand awareness. Untuk roadmap implementasinya, tahun pertama yaitu pada tahun 2027, kita yang pertama itu build the foundation, yaitu untuk programnya seperti peluncuran website marketplace, rekrutmen 100 UMKM pertama, branding melalui Instagram dan TikTok, kerjasama dengan micro influencer, optimalisasi SEO, digital advertising. Untuk targetnya yaitu 10.000 pengguna, 100 UMKM, dan 15.000 transaksi. Untuk tahun kedua, kita melakukan grow dan innovation yang dengan program AI recommendation, loyalty program, dashboard seller, live shopping, kolaborasi nasional, program komunitas pelanggan. Untuk targetnya yaitu di tahun kedua ini kita menargetkan 30.000 pengguna, 200 UMKM, dan 50.000 transaksi. Untuk tahun ketiga, kita melakukan ekspansi. Untuk programnya itu mobile application, sustainable fashion hub,
Ekspansi nasional, kolaborasi brand fashion lokal, pengembangan fitur personalisasi kelanjutan. Untuk targetnya, kita menargetkan 50.000 pengguna, 300 UMKM, dan 100.000 transaksi. Nah, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, Webnet memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai platform e-commerce yang berfokus pada fashion lokal Indonesia. Kekuatan utama perusahaan terletak pada konsep kurasi produk, storytelling UMKM, serta kemampuan membangun hubungan emosional dengan konsumen. Untuk analisis pastelnya menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital, dukungan pemerintah terhadap UMKM, dan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal merupakan peluang yang sangat menjanjikan. Di sisi lain, persaingan dengan marketplace besar seperti pada slide yang lalu menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Melalui portal Five Force dan FE dan SWOT diperoleh rekomendasi bahwa strategi yang paling tepat adalah differentiation strategy dengan fokus pada pengalaman belanja yang lebih personal, kurasi produk berkualitas, serta pengembangan komunitas fashion lokal. Untuk selanjutnya itu strategi pertumbuhan diarahkan pada market development melalui perluasan pasar, peningkatan jumlah mitra UMKM, serta pengembangan teknologi secara bertahap. Konsep Blue Ocean strategi memperkuat posisi Wavnap sebagai marketplace yang menawarkan nilai unik, yaitu menghubungkan konsumen dengan cerita di balik setiap produk lokal. Apabila roadmap implementasi dan KPI dapat dijalankan secara konsisten, Wavnap memiliki peluang untuk menjadi salah satu platform fashion lokal yang kompetitif dan berkelanjutan di Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.